Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Trader semuanya, saya punya waktu sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kali ini pertanyaan yang akan saya jawab terkait dengan sedekah subuh. Sebentar saja, jadi sebelum saya berangkat kantor, kita sempatkan dulu. Kemarin ada pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram. Pertanyaannya tuh seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Umi sayang, mau bertanya. Begini Umi, saya sudah mengikuti sedekah subuh ini kurang lebih 6 bulan. Nah, kali ini di kampung kami diadakan pengajian bapak-bapak. Jadi pengajiannya digilir di tiap rumah. Kebetulan minggu ini kebagian di rumah saya. Biasanya setiap habis selesai pengajian suka disuguhi makanan. Dan sekarang saya sedang tidak punya uang. Dan saya berpikir untuk memakai uang sedekah subuh saya untuk belanja sayuran untuk disediakan nanti. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya Umi jika masakan tersebut nantinya saya juga ikut makan? Syukuran Umi, semoga dijawab, soalnya saya bingung. Jadi prinsipnya sedekah itu harta kita, dari setiap harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, itu ada hak-haknya orang lain, yaitu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu mereka berhak atas sebagian harta kita. Kalau harta kita tidak kita belanjakan ke jalan Allah, menjadi harta yang bercampur dengan harta haram. Nah, misal contoh panjenengan punya budget 1 juta, udah terkumpul dalam kotak sedekah subuh. Terus panjenengan mau belanjakan ke untuk keperluan tadi pengajian. Katakanlah panjenengan mengundang 10 orang, ya kan? 10 orang kalau misalnya dengan budget 1 juta itu berarti satu orang mungkin akan dapat makanan senilai 100.000. Ternyata panjenengan mengundang 9 orang dan satunya panjenengan makan sendiri. Yang bernilai sedekah yang mana? Yang bernilai sedekah adalah yang panjenengan sudah salurkan ke orang lain tersebut. Yang panjenengan makan sendiri ya belum bernilai sedekah, tapi tidak juga haram karena itu masih uang jenengan gitu kan. Akan menjadi haram kalau uang tersebut jenengan sudah kasih ke orang lain, ya kan, udah kasih secara sah, secara ikhlas, legowo ya, sama-sama ikhlas menerima dan memberi, udah jadi miliknya si B. Terus kemudian tiba-tiba si B membeli makanan dan nggak nawarin jenengan, nggak ngasih jenengan, itu makanan milik si B dan jenengan ikut-ikutan makan aja, ya itu kemudian jadi haram, karena berarti jenengan memakan sesuatu yang bukan haknya jenengan, walaupun uang tersebut awalnya adalah uang jenengan. Tapi kalau seperti ini, uang ini masih jadi punya jenengan, ya udah, jenengan boleh makan, boleh-boleh aja. Cuman sekali lagi memang paling afdal itu kalau kita sudah niatkan sedekah, ya udah semuanya disedekahkan aja ke orang lain gitu. Jadi sudah jelas ya pertanyaan tadi. Terus kemudian ini lagi terkait dengan sedekah subuh juga. Ini dari kolom komentar di YouTube nih kalau ini. Codet Belang. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, alhamdulillah saya udah lakukan sedekah subuh. Dan setahun Umi, mau nanya, akhir-akhir ini saya kasih ke orang tua karena lagi sakit buat berobat. Bolehkah? Makasih Umi, saya doakan semoga Umi sehat selalu dan hajat ke tanah suci segera cepat deh gitu kan. Cepatnya kayak bahasa daerah Ambon ya. Jadi memang sedekah subuh itu kita utamakan dulu orang terdekat kita. Siapa sih paling dekat yang membutuhkan? Kita punya orang tua masih fakir, masih miskin, kasih beliau-beliau semuanya. Kita punya orang tua masih membutuhkan untuk biaya berobat, ya udah kasih. Tapi sekali lagi saya selalu mengajarkan ya, misalnya kita punya porsi sedekah 1 juta. Katakanlah orang tua kita membutuhkan banyak banget biaya, ya udah 900-nya kasih orang tua, 100-nya kita usahakan sedekah keluar. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melatih hati kita ini supaya kita itu nggak punya rasa eman, rasa sayang akan harta kita. Kalau kita kasihkan sepenuh-penuhnya kepada dalam lingkup keluarga kita sendiri, nanti jatuhnya kita bakhil. Kita nggak, kalau seperti itu kapan kita mau berlatih ngasih ke orang luar. Jadi porsinya gedein tuh buat orang tua, karena memang beliau sedang butuh, kasih aja ke beliau. Itu insya Allah juga pahalanya berlipat ganda karena kita utamakan orang tua kita. Tapi kalau kita sendiri mampu mengobatkan beliau tanpa uang dari sedekah, itu jauh lebih baik lagi, ya kan? Jadi pisahkan antara kewajiban nafkah sama sedekah. Kalau orang tua tersebut sudah sebatang kara, udah nggak punya siapa-siapa selain kita, ya itu berarti menjadi tanggung jawab kita yang nafkahi gitu kan. Jauh lebih bagus kalau kita yang berobatkan beliau, tapi kita sedekah juga ke orang lain yang membutuhkan. Itu jauh lebih bagus lagi.
Terus yang selanjutnya Susiria. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedekah subuh itu baiknya dikasih ke siapa Umi? Ya, itu tadi udah dijawab. Paling bagus adalah kita cari orang terdekat kita. Terdekat itu siapa? Dalam rumah siapa? Oh, ada orang tua yang paling butuh. Udah kasih orang tua. Orang tua kita emang fakir, emang miskin, kan? Fakir itu nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, ya kan? Miskin itu dia masih punya tempat tinggal, tapi dia punya pekerjaan yang dipakai makan aja rasanya kurang gitu. Fakir dan miskin. Kalau orang tua kita termasuk kategori itu, ya udah kasih ke orang tua. Orang tua saya cukup Umi, mertua saya cukup, ya udah keluar dari rumah, lihat kanan kiri. Siapa tetangga jenengan yang paling susah tapi mau nerima sedekah tersebut? Karena kadang ada orang susah pun beliau nggak mau disedekahin gitu. Cari yang mau. Lingkup sekitar paling dekat udah nggak ada, udah habis, cari keluar. Misalnya ke panti jompo kah, ke yatim piatu kah, kepada pesantren yang sedang membangun kah, ke masjid kah yang sedang ada pembangunan, boleh silahkan. Intinya cari terdekat. Lingkup-lingkup terdekat itulah yang kita utamakan untuk sedekah subuh kita. Ingat, jangan terlalu lama menyimpan sedekah subuh karena nanti setannya lain. Nanti setan yang bisikan, gak usah kasih, sayang, duitmu 2 juta, 5 juta itu sayang. Ya kalau jangan kumpulin sampai 5 juta, sampai sekian juta ya ini. Jatuhnya khawatirnya kalau setan membisikkan itu tadi ya. Jadi itu tadi pertanyaan 3 tentang sedekah subuh. Saya sempetin jawab karena saya nggak ada waktu untuk rekaman. Saya kalau udah akhir bulan, awal bulan itu pekerjaan saya di kantor padat, jadi saya belum bisa update video. Ini mungkin 30 menit kita manfaatkan untuk tanya jawab aja sebelum saya berangkat ke kantor. Oke, ada pertanyaan. Waalaikumsalam Mbak Mati. Waalaikumsalam Mbak Sri Wahdini. Waalaikumsalam Mbak Wita. Waalaikumsalam Mbak Mia. Waalaikumsalam Axel. Vano, Umi mau nanya, saya tadi malam habis sholat hajat, terus pas waktu zikir sholawat pohon uang, tiba-tiba ada setetes air jatuh ke tangan dan tasbih. Sedangkan di desaku nggak ada hujan. Itu tandanya apa ya Umi? Kita nggak usah memikirkan tandanya apa. Kita fokus kepada ibadah kita saja. Kita sedang memohon keridhoannya Allah. Nggak usah dipikirin. Kalau kita terlalu mikirin itu, dikhawatirkan nanti ada yang salah menafsirkan, jatuhnya musyrik. Udah nggak usah dipikirkan. Ya nggak usah dipikirkan. Jatuh ya barangkali ada entah air di plafon jenengan yang dari genangan hujan, terus kemudian tiba-tiba jatuh pada saat panjenengan pas lagi bermunajat itu tadi. Jadi nggak usah dipikirkan. Karena banyak kejadian tuh habis ini terus kemudian ada semerbak bau wangi Umi gitu kan. Nanti tanya kepada ya katakanlah orang yang tidak tepat, terus dijawab yang nggak salah. Akhirnya kita condong kepada selain Allah. Nah itu yang bahaya. Gak usah dipikirkan, yang penting panjenengan istiqomahkan saja itu ibadahnya ya. Sholawat pohon uangnya di istiqomahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri Lestari mau tanya, kemarin ada yang sedekah mukena, terus kok ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Kalau mau kenanya disedekahkan lagi apa boleh? Enggak ya Umi. Saya tahu jenengan tuh kan kemarin minta mukena dari kami ya kan. Terus salah seorang sahabat tuh kan ngirimin jenengan. Nah jenengan benar-benar butuh enggak gitu kan? Jenengan benar-benar butuh enggak? Kalau jenengan pada saat itu benar-benar butuh ya jangan pakai. Tapi kalau jenengan ngerasa oh ada yang lebih butuh tuh, ya kan? Dari sedekah itu ada yang lebih butuh, yang betul-betul dia nggak punya mukena. Kalau saya masih punya mukena gitu ya silahkan gitu kan. Tapi memang kalau saya pribadi, saya itu kan dikasih ya. Saya nggak pernah minta sedekah. Saya tuh banyak dikasih teman-teman. Jadi mukena saya dulu tuh ada 5. Mukena pribadi saya yang saya beli dengan hasil keringat saya sendiri ada 5. Kalau 5-5-nya itu udah habis. Karena dimintain sama teman-teman UCR. Saya bagi memang. Jadi sekarang saya tuh pakai mukena, ada total berapa ya? Ada banyak deh mukena itu. Tapi mukena itu semua adalah pemberian beliau-beliau yang ingin memberikan saya hadiah kenang-kenangan. Karena mungkin rasa sayang beliau-beliau semuanya sama saya, ya kan? Beliau kasih mukena itu.
Jadi mukena yang dari beliau-beliau ini nggak akan pernah saya kasihkan kepada siapapun. Karena apa? Karena saya menghargai niatan tulus beliau. Beliau sudah memberikan kepada saya, itu adalah bentuk perhatian beliau sama saya. Itu prinsip hidup saya sih. Saya menghargai itu. Jadi apapun pemberian teman-teman itu saya akan pakai terus, saya akan simpan gitu kan. Kalau saya mau sedekah, ya saya sedekah dari hasil keringat saya sendiri. Tapi kalau jenengan tadi konteksnya berbeda. Misalnya ada yang butuh banget gitu, dia nggak punya mukena tapi dia pengen sholat, ya udah kasih. Fitriani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mohon doanya, saya baru keguguran lagi. Semoga selanjutnya Allah ridho saya punya keturunan. Amin. Jangan putus asa. Saya 4 kali gagal, saya nggak pernah putus asa. Akhirnya Allah yang kelima kali kasih saya. Jadi anak itu rezeki, anak itu titipan. Allah mau titipan berapa lama sih dalam rahim kita? Oh, dititipkan cuma 3 bulan, ya udah diambil Allah gugur. Waktu itu saya dititipi sebulan, diambil lagi sama yang punya, ya gugur. Saya dititipi 8 bulan, 7 bulan dalam kandungan saya. Dititipin, dicabut, masih dalam perut saya dicabut, udah nggak bernyawa dalam perut. Ya, diambil sama yang punya. Yang pertama sebetulnya dititipin 7 bulan, lahir sehari, dicabut, diambil sama yang punya. 4-4-nya diambil lagi sama yang punya. Ya, saya nggak meratapi, emang yang punya kok yang ambil gitu kan. Saya percaya suatu saat kalau saya dititipi sampai tua saya hidup sama saya pasti jadi gitu kan. Ya sekarang ini yang sama saya. Jadi nggak perlu putus asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farda Amiatuli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah sedekah. Amin. Semoga istiqomah sedekah ya. Saya mengingatkan kembali di tempat saya stok mukena, stok hijab, terus apalagi itu baju syar'i, Al-Quran tinggal 1. Ini yang 3 nih habis. Kalau panjenengan semuanya ya kan punya mukena, punya hijab, punya baju yang masih layak pakai, yang tentunya syar'i ya, menutup aurat, silakan dibagikan. Silakan disedekahkan, insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang butuhkan. Umi saya nggak punya ketiga itu semua. Kalau uang gimana? Insya Allah diterima, nanti dibelikan. Tapi ingat ya, kalau sedekah itu berikanlah sesuatu yang baik. Kalau bisa justru yang terbaik dari yang kita punya sebetulnya ya. Jangan sedekahnya kesannya malah kayak buang sampah gitu. Jangan juga sedekah. Saya kan sarankan sedekah hijab syar'i supaya teman-teman kita itu yang pakai juga beliau dapat pahala, kita yang kasih juga dapat pahala. Itu kemarin ada yang ngasih hijab tuh segini tuh. Hijab tuh kan umumnya harus menutup dada gini nih, nutupin dada nih. Segini. Ya saya saya filter, jadi saya nggak bagi-bagikan. Segini saya bingung buat apa itu segini. Nutupin dada juga enggak. Jadi sebaiknya difilter dulu dari jenengan supaya nggak berat-beratin timbangan di ekspedisinya gitu loh. Jadi nggak sedikit juga yang saya filter, yang saya nggak bagikan. Kalau saya rasa nggak layak dibagikan, ya saya nggak bagikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sela Putri. Mau tanya di luar tema, kalau membaca wirid APD, kalau lagi haid masih bolehkah membaca ayat-ayat Al-Quran juga? Makasih. Nah, ini banyak bertanya, udah sering dijelaskan ya, berkali-kali dijelaskan. Diperbolehkan membaca Al-Fatihah ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya. Kalau itu diposisikan sebagai doa. Nah, APD ini itu adalah rangkaian doa. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihahnya, niatnya adalah sebagai doa. Ustadz Abdul Somad itu yang selalu beliau sampaikan, Ustadz bagaimana kalau putra saya sakit, sementara saya biasanya bacakan ayat suci Al-Quran Al-Fatihah di air segelas terus diminumkan. Baca saja walaupun jangan sedang haid, karena itu dibacanya diniatkan sebagai doa, bukan diniatkan sebagai membaca ayat suci Al-Quran. AMH, APD itu ada Al-Fatihahnya, silahkan amalkan, nggak apa-apa. Mustika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zevia Romaningsi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau kita melakukan ruqyah mandiri, setiap selesai baca per surat langsung ditunjukkan ke airnya atau sampai selesai? Selesai dulu semuanya, ya kan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya kan? Terus surah Al-Baqarahnya, ya kan? Sampai yang terakhir itu, sampai ayat terakhir. Selesai dulu semuanya, baru jangan tiupkan ke air. 1 kali aja tiupnya. Devi Febri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tetap menjalankan amham di waktu kita sedang halangan? Boleh, tadi udah dijawab di atas ya, udah, boleh. 15 menit lagi.
Anah Muad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi doain keluarga saya lagi dicoba dengan semua gatal-gatal dan cenangan gitu. Kami udah berikhtiar berobat tapi belum izin sembuh. Terima kasih. Cenangan tuh apa ya? Eh, Panjenengan perbanyak baca sholawat tibil kulub, ya. Itu satu keluarga gitu. Jenengan baca tuh ambil air putih segelas, terus jenengan baca Al-Fatihah satu kali, sholawat tibil kulubnya 7 kali, terus tiupkan ke air segelas tadi terus minum. Itu bentuk ikhtiar, salah satu bentuk ikhtiar kita juga, ya kan, yang disertai dengan doa gitu. Kalau saya nggak tahu tuh gatal-gatalnya apa. Saya sendiri kemarin kan cuacanya agak ekstrim di sini, kabut, saking dinginnya tuh kabut. Badan saya tuh bintol-bintol merah. Jadi saya tuh kalau kena panas yang ekstrim sama kena dingin yang ekstrim, badan saya memerah. Nanti bisa tuh penuh gitu, satu badan penuh udah berubah jadi Hulk. Nah kemarin memang saya ya ikhtiar baca doa sholawat tibil qulub, sama memang saya minumin obat alergi sih, kalau itu alergi sih saya, alergi dari dokter. Jadi semoga cepat sembuh sekeluarga ya Mbak Erni ya. Amalkan itu tadi. Alamatnya DM aja. Amiyati Uli. Nanti kalau ada DM jenengan saya suruh admin banyak. Alamatnya DM aja supaya jelas. Jalan Es Parman nomor 78, Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Itu alamat kantor ya, bukan alamat sini. Kalau sini tuh jarang ada orang. Kalau siang nggak ada orang di sini. Makanya semua saya alamatkan tuh ke kantor. Kalau kantor itu kan dia dari jam 7 pagi ke jam 7 malam ada yang jagain security saya kan. Semua larinya ke sana, oke. Umi Oyan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, sedekah subuh jika dikasih ke pecinta-pecinta dan mereka, peminta-minta, tak kira pecinta sholawat tadi. Ke peminta-minta dan mereka terlihat malas ibadah, bagaimana hukumnya? Kalau hati jenengan tidak ikhlas memberikan kepada beliau, nggak usah kasih kepada yang hati jenengan ikhlas. Tapi gini, perkara beliau rajin ibadah, perkara beliau nggak rajin ibadah, itu urusan beliau dengan Robnya. Paling bagus lagi kalau panjenengan udah ngasih sedekah beliau dan panjenengan masih bisa memberikan nasihat yang baik untuk beliau. Perkara nanti jenengan nasihati ibadahnya yang rajin, sholatnya ini. Ingat gak Mbak Imbong tuh setiap kali ngasih sedekah saya perhatiin sholatnya gimana Pak gitu kan. Itu bentuk syiar beliau sebetulnya. Beliau ya sholatnya ini ya, jangan sampai ini bolong, jangan sampai, itu bentuk syiar beliau. Jenengan bisa contoh itu Mbak Imbong. Kasih sedekah sambil jenengan ajak ngobrol. Syukur-syukur dari lisan jenengan ke orang tersebut ya kan, mau dan bisa menerima hidayahnya Allah dan mau sholat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata toh masih nggak mau sholat juga, ya sedekah jenengan ya sudah jenengan kasih, ikhlaskan. Itu udah urusan beliau sama Robnya. Urusan jenengan sama Robnya jenengan adalah ngasih sedekah beliau karena memang beliau butuh gitu. Lain cerita kalau seperti saya yang saya pernah lihat di depan lampu merah Akpol Semarang itu suka ada ibu-ibu peminta-minta, dia pakai kecerean gitu, genjreng-genjreng nggak jelas gitu. Itu tuh kadang pakai rok mini gitu kan, kadang pakai make upnya tebel banget gitu kan. Itu minta-minta gitu. Satu momen saya pernah melihat si ibu ini tuh ngerokok gitu di pinggir jalan. Dari situ saya udah nggak mau kasih karena apa? Saya tahu uang yang kita kasihkan itu dipakai ngerokok, dipakai untuk melakukan satu kemudaratan yang nggak usah dikasih gitu kan. Kalau misalnya jenengan lihat itu orang nggak mau ibadah, tapi emang dia kelaparan harus dikasih makan dan jenengan biarkan, tapi jenengan sebetulnya mampu memberi makan, berarti jenengan termasuk yang zalim gitu. Jadi bedanya itu. Kalau jenengan tahu dipakai ngerokok, dipakai mabuk-mabukan, nah kalau jenengan udah pasti tahu dipakai seperti itu ya nggak usah dikasih. Tapi dipakainya makan, ya dikasih. Namira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi minta doanya tanggal 30 September ini jatuh tempo bayar sewa rumah. Dan kami belum ada pegangan sampai saat ini. Sedih ya Umi, gak usah sedih. Kita punya Allah, kenapa harus sedih? Minta kepada Allah. Ya, yang lebih parah dari jenengan ada. Ya, selalu lihatlah ke bawah. Yang lebih parah dari jenengan itu ada. Minta terus kepada Allah, minta aja terus pada Allah. Insya Allah pasti Allah kasih. Yang penting di sininya dikuatkan. Allah pasti kasih gitu. Semoga dimudahkan panjenengan bayar sewa rumah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elsia. Sama-sama, Mbak Sevia. Kemarin ah, saya juga minta doanya Umi karena belum dapat kerjaan. Kemarin ada saya nggak cocok dengan jam kerja karena pas pulangnya terlalu beresiko. Soalnya lagi kondisi sulit uang. Semoga dimudahkan. Lia, punten Umi izin sama kasih saran untuk teman-teman yang sedang sakit bisa lihat video siraman kolbu Ustadz Danu untuk introspeksi diri. Insya Allah ada akhlak diri juga. Boleh silahkan teman-teman yang mau nonton tuh Ustadz Danu. Kadang-kadang juga saya nonton video beliau dulu suka nonton tuh. Bagus tuh videonya beliau. Bismillah. Oh ya Umi, saya ada kirim produk ya, nanti saya DM. Semoga berkah untuk yang membutuhkan. Amin. Jangan kalau nggak salah yang mau kirim obat untuk istrinya Pak Unet ya. Untuk beliau Pak Unet saya belum bisa jumpai dalam waktu dekat karena saya tuh masih ini akhir bulan, besok akhir bulan harus nyiapin data laporan untuk meeting bulanan. Awal bulan pun saya masih disibukkan dengan laporan-laporan seperti insentifnya seluruh tim saya. Kalau saya nggak kerjakan ini kasihan karena menyangkut kemaslahatan umat kan, menyangkut bonusnya teman-teman di kantor. Jadi yang titip sedekah buat Pak Unet kemarin ada saya terima dari sahabat UCR salah satu sahabat UCR. Saya insya Allah pasti sampaikan karena itu amanah. Cuma memang saya nunggu waktu saya. Ya, nunggu waktu saya sempat. Karena ketemu Pak Unet itu juga jamnya nggak ketemu. Saya berangkat kantor jam 9. Jam berapa nih? Terus pulang kantor tuh jam 5. Sementara beliau lewat depan tempat saya ini jam 7-an kalau nggak salah, apa jam 8. Dan baliknya, beliau balik ke atas tuh ke tempat beliau, kontrakan beliau itu jam 4. Saya belum pulang. Jadi nanti saya harus betul-betul cari waktu beliau gitu sampai ketemu. Tapi insya Allah semua amanah akan saya sampaikan kepada yang berhak. Mbak Zevi ya, waktu itu pas Umi live saya menyimak minta didoakan Umi supaya saya dapat kerja. Nggak selang lama ada loker tapi nggak cocok di jam kerjanya. Mudah-mudahan Umi doakan saya lagi, insya Allah. Semoga dipertemukan dengan pekerjaan yang cocok dengan jenengan, yang sesuai dengan passion jenengan, yang baik untuk agama, dunia, akhirat jenengan. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang sedekah subuh kali ini. Karena sebentar lagi saya juga harus berangkat kantor, nggak boleh telat ya kan. Saya juga punya tanggung jawab di kantor yang sangat besar, apalagi ini akhir bulan. Assalamualaikum Bu. Ini Bu Haja Siti Naida, bukan Siti Naida ya. Semoga kita sehat-sehat ya. Sampai di sini dulu. Semoga majelis kita ini diberkahi Allah. Seperti biasa kita berdoa sama-sama untuk hajat-hajat kita. Semoga Allah ridhoi kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berkahilah majelis kami, ridhoilah kami semuanya ya Rabb. Jadikanlah kami semuanya hamba-Mu yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Limpahkan kepada kami rizki-Mu yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Jauhkan kami semuanya dari yang haram. Cukupkan kami semuanya dengan yang halal dari sisi-Mu. Untuk sahabat-sahabat kami yang masih belum memiliki pekerjaan, segerakanlah beliau-beliau semuanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dari sisi-Mu, yang baik untuk agama, dunia, dan akhirat beliau. Untuk sahabat kami yang masih belum memiliki keturunan, segerakanlah beliau untuk bisa memiliki keturunan yang soleh, solehah. Untuk sahabat-sahabat kami yang masih belum memiliki pasangan hidup, segerakanlah beliau semuanya untuk bertemu dengan jodoh terbaik dari sisi-Mu. Dan segerakanlah untuk menuju halal. Untuk sahabat-sahabat kami semua yang masih memiliki amanah hutang baik riba maupun non-riba, segerakanlah untuk bisa lunas dengan cara-caramu yang baik, dengan cara-caramu yang mudah ya Rabb. Berikanlah hidayah kepada kami semuanya ya Rabb, agar kami menjauhi dosa riba. Jauhkanlah kami, anak cucu kami dari dosa riba. Cukupkanlah kami semuanya dengan yang halal dari sisi-Mu. Jauhkan kami semuanya dari menyentuh yang haram. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.